Deran hidup Ayu tak putus hanya sampai pada bekunya hubungan pertemanan dengan Jessica Iskandar. Konon, di balik tingginya jumlah follower Ayu, ada beratus bahkan beribu orang yang membencinya. Tak ayal, Ayu yang menjadi tulang punggung keluarganya ini kerap menjadi korban cercaan dan makian para hater. Pun yang terjadi dengan Mulan Jameela. Sejak pernikahannya dengan musisi Ahmad Dhani, hujatan demi hujatan terus mengarah pada dirinya. Meski sempat tak memperdulikan kalimat tajam yang terus menghujamnya, namun kokohnya hati Mulan Jameela pun mulai goyah. Mulan sempat merasa tertekan dan menangis pilu di kanal berbagi. Ia merasa apa yang telah dilakukan pembenci sungguh membuat hatinya terkoyak. Perlakuan yang seolah kejam itu apakah mampu dilalui Mulan Jameela dan Ayu Ting Ting yang notabene hal itu juga membuat luka hati keluarga mereka? Lantas bagaimana cara Mulan dan Ayu menghadapi cibiran serta perlakuan buruk yang menerpa? Dan benarkah di balik hujaman-hujatan itu Mulan dan Ayu justru sanggup menunjukkan eksistensinya di jagat hiburan? Mungkin terkesan berlebihan jika ayah Ayu Ting Ting, Abdul Razak, merasa putrinya selalu diperlakukan diskriminatif hingga dizalimi oleh teman-teman seprofesinya. Tapi ungkapan itu boleh jadi cukup beralasan. Pasalnya, selama ini ayah Razak memang terkesan lebih sering terbawa perasaan alias baper ketimbang ibundanya Umi Kalsum yang terlihat lebih tegar dan tenang kala menghadapi gunjingan. Beberapa kali Ayu disakiti, beberapa kali pula ayah Razak kerap berdiri di hadapan awak media, bahkan tak jarang berlinang air mata. Perasaan itulah barangkali yang dirasakan ayah Razak yang kerap mendengar keluhan putrinya. Biarin aja dah, ayah anggap anjing menggonggong kafilah berlalu pastinya ya. Kalau untuk fansnya Ayu ya ayah banyak terima kasih, udah sangat mensupport dan peduli banget sama Ayu, baik Ayu maupun keluarga ayah juga. Kalau ibu sama ayah itu paling nggak kuat ya gitu, maksudnya hatersnya bener-bener kan ya, cuman ya yang nguatin Ayu gitu, dia yang lebih sabar banget orangnya gitu. Cuman kalau ibu lagi sedang marah-marah apa gimana suka ngebales gitu, Ayu suka marah, jangan dibales sudah, jangan diladenin. Enggak sih, kalau saya nggak pernah nanggepin emosi gitu. Kalau sekarang buat saya ngapain juga nanggepin omongan orang gitu. Yang penting saya kasih pengertian ke ayah sama ibu, emang begini resikonya gitu. Apalagi ayah Razak tahu betul bagaimana tulang punggung keluarganya itu kerap diteror para haters di media sosial. Mulai caci maki hingga stigma negatif lainnya yang kerap disematkan pada putrinya itu. Ya kalau ayah sih ayah bilang kalau emang masih suka ya lihat, kalau nggak suka ya udah nggak usah lihat-lihat lagi gitu ya. Emang sih nggak berpendidikan ya, biarin aja, kata anggap aja dia manusia yang nggak punya pendidikan gitu ya. Ya kalau kita nanggapin mereka sama juga kita nggak punya pendidikan ya, nggak punya iman gitu. Makanya ayah nggak pernah ikut-ikutan sosial media gitu kan, Instagram gitu nggak punya. Makanya Ayu juga nggak pernah sih, karena waktunya juga kan padat banget, nggak sempet ya. Kadang-kadang ibu suka buka lapor, ayo anak kita gini gitu kan. Ayah bilang makanya udah nggak usah dibaca-baca, biarin aja, anjing menggonggong kafilah berlalu. Udah ayam selalu begitu terus, biarin aja, nggak usah didengerin orang mau berkata apa. Yang penting anak kita kan kerja dan kerja. Beruntung pelantun yang hits lewat tembang alamat palsu itu punya fans fanatik yang selalu berada di belakangnya menangkis cibiran para haters. Ya alhamdulillah kalau Ayu Ting Ting nggak pernah yang namanya ngebully orang gitu. Walaupun Ayu dibully tapi dia dengar kata apa yang Ayu suruh, udah nggak usah diladenin, nggak usah. Jadi ya menurut ibu ya bagus gitu, fans yang nggak apa yang disuruh sama Ayu mereka laksanain itu. Jadi yang namanya Ayu Ting Ting itu nggak pernah yang namanya ngebales bulian orang. Oh, bukan fans Ayu itu haters. Iya, emang begini resikonya, jadi harus terima dan harus tetap dijalani. Ada menguntungkan, ada merugikan. Kalau merugikan, ya maksudnya ya omongannya kadang nggak enak di hati kita. Tapi kalau menguntungkan pasti ya. Jadi dia ingat kita terus, kemana-mana ingat kita mulu. Jadi ya udah, kita diingat mulu, kapan kita dilupain gitu kan.
Di jagat maya, ulah para haters tak hanya menimpa Ayu. Istri kedua Ahmad Dhani, Mulan Jameela juga kerap jadi bulan-bulanan para haters. Hingga Mulan sempat dibuat terpojok menghadapi ocehan para pembuli. Tak tahan terus menyembunyikan kepedihannya, ia lalu menumpahkan semua kegundahan hati di kanal video berbagi milik Deddy Corbuzier. Seberat apakah sih taruhlah seorang pendosa, saat orang itu meminta maaf, apakah dia tidak punya hak untuk? Kalau ditanya kesel ya jangan, kalau kita jawab nggak kesel nggak mungkin ya, pasti ada rasa kesel. Tapi ya udahlah, mereka kan nggak kenal kita. Kalau aku nanggepin satu-satu juga buang waktu ya. Menurut aku yang paling penting, aku selalu ingat kata-kata Mas Dhani, apa yang paling penting dalam hidup kamu itu adalah keluarga. Jadi buat apa kita menanggapi orang yang nggak kenal sama kita. Good job lah yang udah berhasil. Cuman kalau aku masih kasihan lah. Ibarat pepatah, di balik antipati selalu ada empati. Barangkali itulah yang kini direguk Ayu Ting Ting juga Mulan Jameela. Semakin dicibir, semakin popularitas terus meroket. Semakin terus diteror, semakin kesohor di dunia hiburan. Bahkan secara gamblang, ibunda dan ayah Ayu Ting Ting merasa bangga atas capaian followers yang kini dimiliki putrinya di jagat maya, yang kabarnya melebihi followers penyanyi dunia Madonna. Ya alhamdulillah, syukur gitu. Walaupun follower banyak kan ya mudah-mudahan sih fansnya semua ya, jangan banyakan haters juga. Gue bangga lah, followernya tinggi banget kan, besar banget gitu. Ambil positifnya aja. Ayah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih dipercaya pastinya sama masyarakat Indonesia khususnya, dan ayah selalu berdoa mudah-mudahan bisa ke mancanegara atau sampai mendunia ya, pengennya ayah mudah-mudahan, karena ya alhamdulillah anak ayah karirnya sampai saat ini masih tetap. Pastinya senang, jalanin, syukurin, nikmatin, pokoknya ya gitulah, bahagia aja. Kalau saya termasuk orang yang lumayan jarang ya, terus tapi pas diberi penghargaan kayak gini sih pastinya senang dan bersyukur gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Sementara Ayu sendiri berpijak pada pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula hempasan anginnya. Dari situlah Ayu terus mengayu jalan hidup. Ia terus bekerja dan bekerja, sambil terus berbagi kebahagiaan bersama putri kesayangannya Bilqis, termasuk mengajak buah hatinya tersebut jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan di New Zealand. Hai, sekarang kita lagi ada di kereta apa ini namanya, Dek? Kereta gantung, tapi yang nggak ada apa-apanya. Bunda takut, tapi Ikis berani ya, Bang. Kemarin selama di sana tuh seru banget. Kemarin pertama ke Auckland, terus setelah itu pindah kota lagi ke Hobbiton, terus ke Rotorua, terus ke Taupo, terus dari Taupo baru ke Wellington. Paling favorit di Rotorua sama di Wellington, main luge. Jadi ada tuh permainan yang dari atas bukit turun pakai sepeda pendek kayak motor sepeda gitu, tapi turunan gitu ke bawah. Saya boncengin Bilqis, dan itu kalau kita nggak ngerem itu terus aja ngelodor dia, karena kan turunan semua kan, jadi seru itu. Terus naiknya pakai gondola, itu parah banget tuh sih. Saya udah karena Bilqis aja saya naik, kalau enggak mah penakut. Kalau naik lucu mah enak, turunan kan ke bawah. Ini naik gondolanya, naik ke atas kan udah gitu nggak ada apa-apaan, cuma ayunan gitu doang, dan nggak ada safety belt segala macam, nggak ada kaca, cuma yang gerak ganjelan di sini doang. Mungkin kalau anak kecil mah kalau nggak dimegangin lolos ke bawah, jatuh bisa. Dan kebetulan kita dapat hotel di Taupo ini tuh kayak apartemen, gitu, tapi hotel. Saya ngurus Bilqis. Yang lain bantu-bantuin aja. Bersama putrinya Bilqis juga keluarganya, pelantun Sambalado itu selalu tampak riang. Kepribadiannya sebagai perempuan yang manja dan belak-belakan selalu tergerai kala melakoni keseharian tanpa aturan peran yang harus dimainkannya. So tiger, so tiger, run so fast, run so fast. Kan bukan balet, Kis, kan ntar baru balet jam 3. Udah mau sering difoto gitu.
Dulu susah banget. Iya anaknya mut-mutan kayak kemarin. Bun, tolong dong Bun, fotoin Bun. Bun fotoin tolong. Cheese, bantal Aisyah mah. Gemes banget, aku mah gemes sama anak sendiri. Biasa ini lagi. Ini kalau nyantai begini. Aku suka banget kalau di rumah, sumpah. Suka banget karena nyantai. Terus udah gitu kerjaan aku paling hobi banget nonton. Jadi pakai wifi. Sama selonjoran. Terus nonton lewat TV. Itu siapa ya? Ini tukang kebun lah. Masuk range-nya. Kalau Taiwan kali tadi masuk Taiwan. Lagi putih banget pakai ubin musola. Berkat di balik gencarnya para haters bukan saja dirasakan Ayu, artis pendatang baru yang pamornya tengah meroket seperti Anwar pun merasakan hal serupa. Bagaimanapun buruknya para haters di benaknya tetap mampu memacu dirinya untuk tampil lebih baik. Kalau haters, Anwar mikirnya itu dia adalah orang yang benar-benar support. Anwar bukan mikir hater itu orang yang Anwar benci atau gimana, tapi hater itu adalah orang yang benar-benar real, selalu kasih kritik dan saran yang benar gitu. Otomatis kan dia tuh kayak sayang, Anwar mikirnya gitu, ketika ada orang yang haterin kita, otomatis dia akan sayang. Anwar kebalikannya akan sayang sama kita, karena kenapa? Dengan adanya haters, Anwar bisa tahu, oh ternyata gue kurangnya begini. Karena kan haters selalu bilang, ih Kak Anwar, misalnya nih ya di Instagram, ih Kak Anwar begini begitu, bilang oh berarti besok dia nggak mau nih kayak gini. Karena otomatis kita maju karena siapa? Karena penonton, karena haters, karena masyarakat gitu kan. Tak ketinggalan pendangdut Cita Citata pun mengalami hal serupa dengan Anwar. Haters seperti cermin bagi dirinya. Orang yang sangat peduli sama kita, udah itu aja. Karena mungkin kalau dia nggak peduli, dia akan mungkin berkomentar tentang hal-hal yang mungkin ada di luar pikiran kita. Sometimes kayak ada yang komentar yang tidak pada tempatnya dan nggak nyata dan nggak real. Itu buat aku kayak emosi. Tapi ya aku jawab dengan santai aja, tapi kadang-kadang itu juga manusia kan gitu. Meski nada-nada sumbang haters bisa jadi pelecut untuk terus berkarya, namun sebagai manusia biasa, para selebriti pun tak jarang terluka. Lantas bagaimana cara para pesohor menangkal hujauan komentar haters yang datang agar tak meramukan mental dan pikiran? Memberikan karya-karya terbaik pastinya, apalagi saya penyanyi. Setidaknya saya buktikan dengan semua prestasi saya. Lebih baik diungkapkan dengan dengan sopan, dengan cara yang mungkin lebih baik. Kalau misalkan kalian nggak suka, mendingan kalian ungkapin, tapi jangan sampai berbau sara, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata makian. Pokoknya kalian tetap menjadi haters atau yang mantau para idola kalian, tapi dengan pinter.